Ya, ini kita trial sekaligus apa ya, training trial lah. Eh, Oke, kita mulai saja. Selamat pagi, terima kasih untuk teman yang sudah meluangkan waktu hadir hari ini. Eh, kita start benar-benar awal. Jadi ini pertama kalinya kita bikin live training. Eh, Rencananya nanti akan training seperti ini akan reguler kita lakukan minimal 1 jam seminggu sekali. Di hari Jumat seperti ini sekitar jam 10 atau jam 10.15 kita bisa menyesuaikan waktunya gitu ya. Untuk materinya, materi yang akan kita bawakan materi basic, artinya namanya ini benar-benar dari nol, benar-benar pemula gitu. Seperti kebiasaan saya sih saya live ya, karena kalau misalnya pakai namanya semacam PowerPoint apa gitu, itu kadang-kadang malah justru apa ya, jadi bolak-balik share screen-nya jadi agak sulit buat saya gitu. Oke. Jadi kita langsung mulai aja. Untuk teman-teman silahkan kalau misalnya ada yang versi Simatron rilis yang lain nanti menyesuaikan aja prinsipnya apa namanya ikutin apa namanya kalau misalnya ada beberapa yang berbeda ya uh, mau nggak mau harus dimaklumi gitu ya, memang ada perbedaan versi gitu ya, tapi kita akan coba untuk share benar-benar dari nol. Oke. Saat ini saya menggunakan Simatron versi 15, adapun materi yang saya sampaikan nanti adalah basic untuk NC. Jadi seperti terlihat pada layar, mudah-mudahan layar saya terlihat ya. Kalau misalnya nggak kelihatan, tolong dicolek, tolong diinfo. Oke. Untuk tampilan awal Simatron versi 15 seperti ini. Kita bisa buka beberapa jenis file langsung dari halaman awal. Itu ada new part, beli, drafting, new NC gitu ya. Untuk beberapa versi terdahulu, mungkin new file. Jadi ada sedikit perbedaan. Untuk cara buka, boleh langsung dari halaman depan atau ngambil dari file. Oke. Adapun cara untuk start membuat program camp itu biasanya ada dua cara. Bisa membuat dari part, jadi membuka file part itu seperti ini misalnya, membuat file part, kemudian nanti membuat modeling di sini, lalu nanti selanjutnya itu diekspor ke NC. Contohnya misalnya seperti ini ya. Kita coba aja cari sketch gitu. Sketch ini ada dari toolbar ataupun dari klik kanan. Dari klik kanan itu biasanya muncul sketch, paling atas biasanya. Nah, dari sketch nanti akan muncul di sebelah kiri itu apa namanya feature guide. Nah, feature guide ini ikutin aja panduannya dengan membaca keterangan di kiri bawah di atas tombol start window itu. Jadi pertama kali pick entity to define plan. Nah, ini biar nggak bingung, cukup langsung tekan tombol tengah aja. Jadi saat ini kita butuh mouse dengan 3 buah tombol. Jadi silakan pencet tombol tengah. Dengan memencet tombol tengah, itu secara default itu akan apa mendefinisikan bidang XY. Jadi bidang XY-nya seperti ini. Terlihat mudah-mudahan di layar saya ada semacam highlight warnanya sedikit lebih gelap gitu ya. Kemudian di sebelah kanan itu akan muncul vertical toolbar yang berhubungan dengan sketch. Jadi tool-tool untuk sketch itu bisa dilihat di situ. Oke. Untuk handling view-nya, teman-teman bisa gunakan ini nih. Jadi di sebelah kiri bawah itu ada semacam bola gitu ya. Nah, bola itu bisa diklik di setiap sumbunya itu untuk menampilkan pandangan. Mudah-mudahan sih kalau misalnya ini nggak nge-lag, cukup terlihat bahwa ada beberapa pergeseran gitu. Jadi dari arah set view ke Y view dan seterusnya gitu. Oke. Kemudian sebaiknya diarahkan ke sumbu set atau top view karena
untuk bekerja normalnya kita menggunakan pandangan atas, jadi sumbu X, Y yang akan jadi referensi. Ini kita simpel aja membuat benda kerja sederhana, misalnya pakai rectangle, gunakan klik kanan, kemudian rectangle. Di sini ada pilihan free ataupun dimension. Jadi kalau misalnya free, kita bisa langsung select drag window gitu ya dari kiri ke kanan. Oke, seperti ini. Kalau misalnya mau yang dimension, ini bisa langsung gini. Jadi langsung aja ditentukan di titik. Dua-duanya silakan yang kira-kira memudahkan. Buat ini nggak ada masalah. Oke, kalau yang bawah ini, kalau yang tadi pakai dimension, itu kita bisa drag seperti ini di panahnya. Jadi kalau di select panahnya, kemudian diklik kiri, itu bisa ditarik. Jadi misalnya kita bikin rectangle ya, gitu ya, ukurannya 200 kali 200, nah ini bisa ditarik ke kiri. Atau di input seperti biasa. Nah untuk yang ini karena masih bebas, ini juga bisa ditarik seperti ini. Intinya Simatron ini cenderung freehand ya. Jadi seperti beberapa software lain yang berbasis sketch. Oke. Kalau misalnya pengen mendefinisikan yang tadi yang sebelumnya tanpa dimensi, itu caranya tambahkan klik kanan, klik kanan, kemudian tambahkan dimensi. Kemudian bisa pilih seperti ini lah, tarik. Misalnya mau diisi angka berapapun, dia akan menyesuaikan. Hanya saja di situ terlihat angkanya atau garisnya itu berbeda. Yang luar itu biru, yang dalam ini ungu atau pink gitu ya. Jadi ini kalau mau yang luar ini juga seperti ini warna pink, itu artinya dia fully constraint. Jadi semuanya terdefinisi terhadap titik nol di sini. Jadi dari situ kita bisa tambahkan constraint. Dari klik kanan itu ada constraint. Jadi ini bisa agak sedikit urut gitu ya, center point-nya. Kemudian taruh aja center begini. Terus lihat di sebelah kanan bawah itu ada toolbar kecil untuk constraint. Ini. Nah, pada saat dua titik terdefinisi, maka di sini kita bisa pilih constraint yang cocok. Jadi misalnya ini. Jadi nanti geometrinya yang akan disesuaikan. Kemudian saya tambahkan satu lagi dengan yang ini. Ini yang horizontal. Nah, begitu diklik dua-duanya, hasilnya menjadi yang luar juga berwarna pink. Oke. Kalau misalnya ini anggap ini sudah selesai membuat sketch seperti ini, cari apply atau oke. Kalau di versi yang baru, oke itu ada di atas. Kalau versi yang terdahulu, beberapa versi terdahulu itu ada di bawah. Jadi klik kanan, oke. Seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita mau bikin 3D modelnya. Jadi untuk 3D model, Simatron itu simpelnya kita gunakan main menu di sini. Jadi di main menu itu ada solid, kemudian ada face, ada wireframe, dan seterusnya. Nah, kita bisa ambil misalnya extrude. Kemudian kalau misalnya ini diselect semua begini, ini akan terselect semuanya. Jadi dia menjadi bentuk seperti kolam gitu ya. Gak apa-apa, gini aja. Okay. Extrude silakan diisi angkanya misalnya 100 gitu ya. Atau saya nggak mau 100, misalnya 55. Seperti ini. Oke, kemudian untuk membuat objek yang lain, saya bisa pilih plan di bawah sini. Kemudian kembali buat sketch. Lalu misalnya kembali buat sebuah box seperti tadi. Cuman ukurannya aja diperbesar gitu ya. Misalnya ini 750.
kemudian di sini 500. Oke. Seperti ini. Kemudian untuk extrude itu selain dari main menu, kita juga bisa gunakan klik kanan. Namun pastikan posisi ini masih terselect, jadi warnanya merah. Nanti tinggal klik kanan, nanti di klik kanan itu akan muncul fitur yang cocok. Jadi misalnya di situ ada extrude, ada revolve, dan seterusnya. Jadi misalnya saya pengen bikin extrude yang berikutnya, tinggal ini aja, tinggal arah panahnya dibalik. Nah, kalau di versi terdahulu, biasanya bukan ada add sama remove-nya itu di luar, terpisah. Kalau di versi 15, add, new, add, dan remove itu ada di satu tempat yang sama. Jadi tinggal di add gini aja, terus misalnya ini juga 55, oke. Ini udah akan menjadi satu objek solid. Oke, sebelum lebih lanjut, ini, karena ini software CAD/CAM 3D, jadi fungsi untuk zoom, pan, sama rotate itu sangat penting. Nah, zoom, pan, sama rotate itu pada dasarnya kita bisa gunakan yang dari toolbar, tapi yang dari toolbar itu biasanya agak susah untuk diakses. Jadi saya sarankan pakai shortcut. Nah, shortcutnya itu bisa diatur dari, saya geser dulu ini. Oke. Jadi di sini ada tools, kemudian di sini ada preference. Saya akan tunjukkan untuk default untuk zoom, pan, dan rotate. Nah, ini di sini. Jadi untuk zoom, pan, dan rotate itu secara default zoom itu menggunakan kontrol, tombol kontrol dari keyboard, kemudian klik kanan sambil di drag ya. Itu untuk zoom. Kemudian kontrol dengan tombol tengah itu untuk pan. Kontrol dengan klik kiri itu untuk rotate. Itu standar dari versi Cimatron 4 atau jauh sebelum itu. Jadi teman-teman tetap harus bekerja dengan dua tangan, ya, satu mencet tombol kontrol, yang satu di mouse. Kalau nggak pakai itu, hampir nggak bisa dibilang Cimatron nggak bisa dioperasikan. Jadi untuk zoom, pan, dan rotate ini untuk apa namanya fungsi shortcutnya itu adalah ini, kontrol klik kanan dan kontrol klik kanan untuk zoom, kontrol klik tengah untuk pan, klik ke kiri untuk rotate. Namun di versi 14 dan 15 saya lebih suka menggunakan ini fungsi custom. Jadi misalnya untuk ini di sini untuk pen-nya, saya misalnya gunakan klik kanan. Kemudian untuk rotate saya gunakan tombol tengah. Kemudian di sini ada setting untuk zoom in zoom out-nya itu menggunakan wheel-nya aja tanpa harus mencet tombol kontrol lagi. Jadi di versi 14 dan 15 ini sudah ada customize seperti ini. Jadi ini jauh lebih mempermudah karena fungsi mencet tombol kontrol untuk zoom, pan, dan rotate tadi bisa dihilangkan. Dan itu menurut saya sangat bermanfaat sekali karena kita bisa sambil mobil. Jadi kerjanya nggak terlalu serius gitu ya. Oke, jadi tangan kiri agak longgar lah, kadang bisa sambil minum, sambil aktivitas yang lain gitu. Kalau dulu eksak harus menekan tombol kontrol. Oke. Oke, lanjut. Kalau misalnya dirasa saya terlalu cepat, tolong di hold ya, di cut aja saya. Takutnya terlalu cepat. Oke. Kemudian ini file ini tadi, sebelum kita lebih lanjut, tolong di save dulu aja. Silahkan save, kemudian simpan ke secara default sih folder Cimatron dokumen itu biasanya ada di C. Kalau saya mungkin ya ini ada di D. Nah ini bikin aja misalnya folder baru.
training gitu. Terus ini latihan 1 misalnya. Oke. Kemudian setelah ini langkah berikutnya untuk membuat program itu kita bisa ke file, kemudian ekspor ke NC. Bisa menggunakan ekspor ke NC seperti ini. Jadi kondisi file partnya tadi terbuka, kemudian lakukan ekspor to NC seperti ini. Kemudian ini bisa langsung di OK aja. Atau cara yang lain, gini. Cara yang lain, saya buka new NC. Kemudian dari sini, begitu tampilan NC-nya terbuka, baru load model. Jadi ambil file part latihan tadi. Dialognya berikutnya sama. Jadi ini bisa di OK. Hasilnya adalah kalau membuat file dari new NC itu namanya harus di dari NC1, tapi kalau dari export NC namanya biasanya ngikutin nama partnya. Jadi silakan mana yang lebih mudah. Umumnya sebagian besar user Smartphone lebih suka menggunakan export NC jika dia ada fitur untuk CAD-nya. Jadi kalau ada fitur part, dia membuat modeling di part, kemudian selesai membuat modeling, export to NC untuk membuat program, namanya itu akan part latihan NC. Jadi ini bisa di OK, dan di situ ada ada 2 buah UCS. Jadi di layar di partnya itu akan ada muncul 2 buah UCS. UCS itu koordinat sistem. Jadi ada sumbu XYZ-nya. Namun pada saat di cam ini dia ada 2. Jadi part yang tadi yang aslinya, yang originalnya, sama yang warna merah model. Nah, ini mana yang aktif itu ditampilkan dari warna. Jadi kalau misalnya kita lihat di situ ada warna biru dan merah numpuk, itu yang aktif, itu lihat di sebelah kiri atas itu ada tulisan model. Kalau di situ ada tulisan model, nah itu yang aktif. Kalau misalnya dipilih yang lain, nanti yang warna merah di layar itu yang Oke. Jadi ini saya gunakan default aja yang aktif yang model. Kemudian karena UCS di sini numpuk, kita bisa gunakan filter UCS atau UCS manager di sini. Ini untuk mengaktifkan atau hide show UCS yang kira-kira tidak dipakai. Jadi misalnya kita hanya mau memunculkan UCS referensi aja, kita bisa pakai hide show di sini. Nah, mungkin ada pertanyaan seandainya misalnya UCS-nya bukan di tengah. Kalau ini kan UCS-nya di tengah. Misalnya UCS-nya mau di pojok, gimana caranya? Bisa buat UCS baru di sini menggunakan center of geometry misalnya. Nanti ini sekilas saja contoh aja. Nah, begitu menggunakan fitur ini, kita bisa pilih UCS tempat UCS baru di mana diberikan referensi oleh berupa titik-titik di setiap senternya. Jadi bisa pilih di mana saja yang dimaui. Kemudian ini ada UCS baru. Nah, untuk mengaktifkannya sama, tinggal select aja begini. Tapi untuk di versi 15, saya lebih rekomend untuk ini dilakukan di part, jadi bukan di cam. Nanti perbedaannya apa ya, kita ini aja lanjut dulu. Oke, ini hanya contoh untuk kita menambahkan use baru. Saya tetap menggunakan ya model hasil ekspor tadi. Kemudian yang berikutnya di sini ada NC Setup. NC Setup ini pada dasarnya adalah settingan untuk mengatur beberapa konfigurasi gitu ya, apakah itu post prosesor, apakah itu mesin, material, dan sebagainya. Mungkin di versi sebelum 15 nggak ada. Jadi ini pun boleh langsung dilewatin aja. Boleh lanjut ke target part. Target part di situ pada dasarnya dia select geometry part. Jadi berdasarkan surface yang ada pada layar, itu akan langsung diselect. Dan ini
bisa langsung di oke aja, nggak usah di apa-apain. Kemudian stok ini juga sama. Pada dasarnya stok secara default itu adalah berupa bounding box atau ukuran terluar dari benda kerja, kotak gitu ya. Kalau misalnya pengen ukurannya lebih besar atau diubah, bisa diatur dari offset di sini. Nanti displaynya itu akan berubah mengikuti settingan yang kita input di sini. Atau ada beberapa pilihan yang lain di sini, ada surface, ada kontur, ada box, dan seterusnya. Ini adalah beberapa cara untuk kita bisa mendefinisikan stok di Simatron. Tapi secara default paling gampang kita gunakan bounding box. Karena ini basis sifatnya masih intro, jadi kita cepat aja. Yang penting setiap step dari namanya dari awal sampai nanti jadi G-code itu bisa dilewati. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini cukup lah gitu ya. Oke, jadi ini gunakan bounding box dulu, kemudian klik OK, lalu lanjut dengan toolpath. Di versi yang terdahulu mungkin sedikit berbeda caranya, tapi selalu ada toolpath. Pada dasarnya sih sebenarnya ngikutin urutan yang di sebelah kiri, itu namanya vertical guide atau NC guide gitu ya, itu bisa. Tapi di sini apa namanya, karena target part dan stok itu secara default di versi 15 sudah ditampilkan pada NC Process Manager, jadi saya lanjut ke toolpath. Oke, kalau misalnya di versi teman-teman ada yang pakai versi lebih lama dari ini, silakan gunakan toolpath aja, kemudian gunakan default aja untuk 3 aksis, nggak usah diapa-apain, langsung di OK. Kemudian definisikan part dan stok di bawahnya. Oke. Jadi kalau misalnya apa namanya menggunakan versi yang lama, itu target part dan stok itu dibuat di bawah TP model seperti ini. Part, kemudian stok. Jadi nggak ada settingan spesial di situ. Jadi boleh langsung di OK aja. Oke, ini saya hapus. Kemudian lanjut ke prosedur. Di prosedur ini adalah yang kita perlu lakukan untuk mendefinisikan proses untuk membuat proses machining, proses permasinan gitu ya. Proses permasinan secara umum itu kita akan kenal namanya roughing dan finish. Tapi untuk beberapa kondisi tertentu itu nggak bisa langsung dari roughing ke finish. Seringkali ada intermediate-nya. Jadi bisa aja ada roughing, re-roughing, kemudian baru finishing. Kemudian di bagian pojok seringkali jika ada bagian yang tidak bisa diproses dengan cutter terdahulu, itu harus pakai cutter yang lebih kecil lagi untuk hanya di area pojok saja. Itu nanti ada proses tambahan. Tapi secara umum untuk proses prosedur untuk kita membuat roughing sampai finishing itu ada prosedur di sini. Jadi silakan klik prosedur, kemudian di situ ada volume milling untuk main selection, jadi sebelah kiri ada main selection dan sub selection. Jadi ada volume milling dan sub selectionnya rough spiral. Atau ada beberapa pilihan yang lain ya. Jadi gini, kalau misalnya untuk main selection sebelah kiri itu untuk simpelnya begini. Kalau secara default volume milling itu di sebelah kanan pilihannya roughing. Jadi kalau misalnya kita membuat program roughing, gunakan volume milling. Jika dipindah ke surface milling, maka di sebelahnya sub selection-nya berubah menjadi finishing. Artinya prosedur finishing bisa menggunakan surface milling. Kemudian remasin ini yang seperti yang saya bilang tadi, untuk machining hanya di bagian pojok. Beberapa pilihan yang lain di sini misalnya kayak untuk 2,5 aksis nanti untuk apa namanya machining 2 dimensi gitu ya. Kemudian ada juga drill. Jadi secara umum untuk basic itu boleh dibilang hanya menggunakan yang 2 di atas ini, mungkin plus remasin, plus 2,5 aksis dan drill. Sedangkan untuk pilihan sub selection itu adalah boleh dibilang teknologi pergerakannya gitu ya.
Jadi secara bentuk, kalau kita lihat pergerakan proses cutting di mesin milling, itu hanya ada dua macam, spiral dan paralel. Spiral itu bentuknya seperti per gitu ya, dari luar ke dalam atau dalam keluar. Kemudian paralel, jadi ikutin ke salah satu sumbu tertentu, misalnya dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ini, boleh gunakan default aja, jadi volume milling langsung graf spiral. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah yang harus dilakukan, yaitu ini. Jadi kalau dilihat di sini, ini kita pakai, saya cenderung terbiasa pakai yang mode advance. Ini ada dua mode sebenarnya, advance sama wizard, tapi saya cenderung pakai advance, di mana di mode advance ini semua parameter akan langsung muncul. Namun untuk teman-teman yang pemula, ini juga cukup membingungkan. Jadi kalau saya boleh sarankan, pertama kali ini jangan langsung dibuka dulu, tutupin aja dulu. Jadi di sini kelihatan hanya ada 4 parameter. Jadi di dalam main selection ini, sub selection ini ya, ini ada 4 tabel motion parameter, di mana isinya adalah ini. Kemudian ada cutter, kemudian ada mesin parameter, dan geometri. Oke. Jadi langkah pertama yang harus didefinisikan itu adalah silakan masuk ke geometri lebih dulu. Jadi masuk ke geometri. Di sini geometri ini pun pilihannya juga agak banyak gitu ya. Setiap versi tambah rumit sebenarnya, tapi kita akan sederhanakan. Jadi silakan masuk ke geometri dulu. Kemudian di situ ada part surface. Silakan diklik di part surface-nya menggunakan klik kiri biasa. Kemudian di display area itu akan muncul select all display surface. Jadi gunakan ini. Jadi bisa langsung diklik begitu. Nanti geometri yang ada di display area itu akan berubah menjadi warna merah. Nah, kalau udah warna merah itu artinya sudah terselect. Apakah hanya seperti itu caranya? Enggak. Jadi boleh juga misalnya menggunakan klik kanan. Jadi kalau menggunakan perintah yang langsung muncul boleh, pakai klik kanan juga boleh. Kalau sudah, ini bisa ditekan, diklik tombol warna biru yang seperti gambar pintu ya. Boleh dari situ. Boleh juga dari tadi dari klik kanan, finish selection. Jadi ada beberapa cara yang bisa dipilih. Kalau misalnya teman-teman cukup rajin ngeklik mouse, itu akan muncul perintah yang relevan sesuai dengan apa ya, yang kita definisikan saat itu gitu. Oke. Jadi begitu ini diklik, nanti akan muncul di tabel parameter tadi, di geometri tadi, tabel geometri. Itu ada part surface, di saya itu sejumlah 16. Oke, ada sejumlah 16. Artinya ini ada 16 surface pada geometri ini. Jadi yang kita bahas adalah surface. Jadi nggak ada definisi solid, nggak ada definisi yang lain. Jadi hanya surface. Artinya misalnya saya nggak select yang bawah ini, saya unselect gitu ya. Ini angkanya nanti akan berubah, 15. Jadi warna yang surface yang terselect warnanya hijau, yang nggak terselect warnanya warna asli. Oke. Dan bagian bawah, karena kalau dilihat dari pandangan atas, bagian bawah itu kan nggak apa ya, sudah tertutup oleh yang sini nih, oleh permukaan surface ini atas di sini. Jadi bagian bawah ini pada dasarnya tidak didefinisikan atau tidak diselect pun nggak apa-apa. Hanya saja untuk safety, biasanya untuk pemula, untuk safety lebih baik select all display aja. Itu lebih aman. Jadi nggak apa ya, biar nggak rumit gitu ya. Kemudian parameter yang lain apa? Di situ ada boundary. Boundary itu boundary untuk membatasi area XY. Jadi kalau dilihat dari pandangan atas, kita bisa batasi misalnya area sini aja yang mau diproses gitu. Itu bisa tambahkan boundary. Namun di situ tulisannya opsional. Ada keterangan opsional. Jadi untuk roughing
itu saran saya nggak usah di boundary. Jadi nggak usah diapa-apain, cukup gini aja, kita bisa lanjut ke prosedur berikutnya. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita mendefinisikan cutter. Cutter ini pada dasarnya sebetulnya bisa didefinisikan di awal, tapi bisa juga pada saat on the spot seperti ini, saya pengen buat volume milling rough spiral dengan cutter diameter tertentu. Kalau ini diklik di no name di situ, kalau itu diklik, itu akan muncul dialog cutter. Nah, dialog cutter ini sebenarnya cutter no name itu adalah cutter dengan diameter 10 flat. Oke, kalau misalnya, oh oke, saya mau pakai ini aja. Nah, lebih baik ini dinamai, misalnya flat 10 gitu ya. Parameter yang terpenting di sini pada dasarnya hanyalah diameternya aja. Tapi saya lebih merekomendasikan untuk teman-teman menggunakan parameter di sini. Tambahkan parameter yang lain. Ada machining, ada motion. Untuk machining, ada dua parameter penting di situ, ada feed dan speed. Feed itu feeding, spin itu RPM. Nah, ini silakan gunakan referensi dari katalog atau gunakan rumus yang apa namanya, yang relevan lah. Tapi artinya sih referensi yang paling pas itu dari katalog. Nah, saya nggak terlalu hafal untuk nilai feed dan spin di sini, tapi biasanya yang saya tahu, saya biasanya cenderung pakai VC itu sekitar 100, kemudian feed per tooth-nya misalnya 0,2. Ini untuk number of feed-nya 2. Jadi kalau misalnya 4, angkanya nanti akan berbeda lagi. Feed-nya mungkin terlalu gede. Saya kurangin misalnya 0. Nah, mungkin spindle, jadi putarannya 3000, feed 1200, oke lah. Kenapa diisi di sini? Sebenarnya nggak diisi pun nggak apa-apa, tapi kalau diisi di sini nanti ini bisa menjadi semacam database. Kemudian untuk motion parameternya itu juga bisa diisi. Saya downstep itu depth of cut, pemakanan ke bawah, kemudian side step, pemakanan ke samping, ini bisa diisi dari sini. Bisa juga nanti langsung dari motion parameter. Jadi misalnya saya contohkan nanti kita isi dari motion parameter. Jadi ini saya isi yang ini aja, machining parameter. Oke, ini jangan lupa untuk di OK. Jadi flat 10 di OK. Lalu data tadi masuk ke cutter holder. Kemudian berikutnya silakan dibuka untuk mesin parameternya. Di mesin parameter di sini terlihat angkanya masih 1000 dan 350. Ini bukan data yang tadi saya isi. Untuk menambahkan data yang sesuai yang saya isi tadi, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih set all from cutter parameter. Artinya kalau tadi dari data cutter tadi ada parameter lain yang kita isi selain width dan speed, nanti akan semuanya masuk. Jadi ini begitu saya klik, ini masuk angka yang tadi. Oke. Parameter yang lain misalnya diperlukan boleh ditambahkan. Jadi misalnya di sini ada apa namanya, misalnya coolant-nya pakai fluid dan seterusnya. Oke. Lalu kalau untuk langkah selanjutnya kita masuk ke motion parameter. Di motion parameter ini parameter yang paling penting. Jadi di sini ada cukup banyak parameter gitu ya, tapi saya tunjukkan poin yang paling penting aja biar kita waktunya singkat, tercapai semua gitu ya. Yang pertama adalah karena ini roughing, jadi harus ada offset, ada tolerance offset. Jadi masih harus disisakan misalnya 0,5 gitu ya. Jadi ini seperti terlihat pada layar di atas itu apa namanya, areanya itu akan masih disisakan sejumlah 0,5 dari permukaan. Ini artinya masih ada plus di sana. Kemudian karena apa namanya, ini roughing, entry juga sangat penting. Di mana pada saat entry itu ada kemungkinan
kalau kita lihat partnya tadi, itu ada area yang berbentuk seperti kolam di sini. Artinya ada kemungkinan cutter ini masuk nggak bisa dari luar, jadi harus masuk dari sisi dalam. Untuk bisa masuk dari sisi dalam, itu sebaiknya menggunakan rem angel, jadi masuk itu berbentuk seperti spiral gitu ya, kayak ngebor. Sorry, bukan kayak ngebor, tapi kayak bentuk seperti per. Nah ini kalau nilainya di situ 90, dia artinya seperti ngebor, jadi langsung nancep gitu ya. Jadi ini sebaiknya diganti. Saya jadiin 5 gitu. Kemudian parameter yang berikutnya ini apa namanya? Memang ada beberapa parameter lagi yang normalnya perlu diganti, tapi kita pakai parameter yang penting aja dulu. Rem angel, kemudian part surface offset tadi yang pertama. Kemudian di tool trajectory di situ ada vertical step dan side step. Ini adalah pemakanan ke dalam dan ini ke samping. Nah, biasanya kita masih cenderung pakai konvensional di mana depth of cut atau down step atau vertical step ini selalu lebih kecil dari apa namanya side step. Jadi pemakannya model facing gitu ya. Jadi ini bisa aja misalnya diganti, oh saya mau 0,5. Kemudian untuk side step-nya biasanya sampai dengan 60%. Seperti ini. Atau misalnya gunakan default pun nggak apa-apa. Tadi ada angka default-nya itu 0,4 tool diameter. Jadi ini dibiarkan seperti ini pun cukup aman. Nah berikutnya, ini boleh langsung lanjut ke save. Jadi save and calculate ini proses, jadi mengkalkulasi prosedur yang baru kita buat. Bentuknya sih sebenarnya ini tadi 2D, tapi kita belajarnya pakai yang 3D, hanya untuk apa ya, review aja cara membuat program di Simatron seperti apa. Nanti mungkin di minggu berikutnya kita akan bahas lebih dalam apa itu 2D machining, apa itu 2D machining. Hari ini saya mau tunjukkan secara generalnya aja proses membuat proses drafting, kemudian finishing, dan nanti mengeluarkan output serta melakukan simulasi. Ini mungkin karena tadi parameternya cukup rapat, jadi agak sedikit apa ya, lama gitu ya. Jadi tergantung dari spek komputernya juga. Oke, nggak apa-apa. Tapi sembari ini proses, pada dasarnya Simatron itu menggunakan sistem background calculation. Jadi pada saat kalkulasi tadi, kita tidak terganggu untuk melanjutkan ke prosedur berikutnya. Jadi karena ini bentuknya masih 2D, sorry, di sini saya harus tambah stoknya juga. Nah, ininya harusnya update. Jadi tujuannya supaya saya bisa melihat hasil roughing ini tadi seperti apa sih. Itu bisa terlihat. Nah, ini pada saat dia calculate, itu kita bisa lanjut ke proses yang berikutnya. Misalnya, ini saya mau langsung finishing aja. Jadi di sini ada surface milling. Nah, surface milling di sini pada dasarnya ada dia langsung makan ke area surfacing. Jadi di sini ada dua prosedur secara garis besar. Dia machining area vertikal dan horizontal. Nah, finish mill all itu salah satu dari vertikal atau horizontal. Nah, Simatron punya finish mill by limit angle, di mana kita bisa mendefinisikan area machining itu berdasarkan sudut kemiringan. Jadi untuk kayak gini, simpelnya kita bisa pakai finish by limit angle, di mana ini nanti apa namanya area vertikal itu akan diproses menggunakan layer, kemudian yang horizontal itu menggunakan spiral. Untuk nilai defaultnya, kita gunakan aja nilai default seperti ini. Oke.
Yang pasti untuk finishing jangan lupa untuk di motion parameter di bagian tolerance and surface offset tadi yang tadinya masih 0,5 jadi di 0. Jadi untuk finishing pastikan itu udah 0. Nah untuk data yang lain itu masih tersimpan, jadi kita nggak usah dirubah-rubah dulu. Kita masih pakai tool yang sama, kemudian ini langsung save calculate aja. Jadi pada saat tadi prosedur pertama belum selesai di calculate pun, kita bisa lanjut membuat program berikut ini lebih jadi lebih mudah untuk membuat program. Karena ada beberapa software yang pada saat setiap kali calculate kita harus. Nah ini toolpad-nya, ini stoknya. Jadi hasil dari proses machining tadi itu menghasilkan sisa. Nah ini finishingnya. Jadi semua area, baik vertikal ataupun horizontal, itu diproses secara keseluruhan. Nah, cuma mungkin ini karena cutternya masih terlalu kecil gitu ya, jadi kita nanti mungkin bisa ganti menggunakan cutter yang lebih besar. Tapi ini hanya sebagai contoh saja dulu. Jadi kalau misalnya, oh ternyata cutternya kurang besar nih, ya kita bisa edit data cutternya. Jadi kita misalnya saya mau ganti deh cutternya, jangan pakai flat 10 terlalu lama. Gitu ya. Nah untuk membuat cutter yang baru bisa buat dari cutter. Kemudian misalnya saya mau pakai cutter 32, ini diganti ke 32. Kemudian sama kayak tadi, data ininya juga disesuaikan. PC-nya saya mau pakai hanya 210. Data yang lain nggak berubah. Kemudian jangan lupa untuk diupdate ke ininya, cutter on holder-nya tadi. Ganti ke cutter yang baru dibikin. Kemudian lakukan update menggunakan set all from cutter parameter agar data update-nya juga ikut terupdate ke tabel prosedur. Kemudian kembali save and calculate. Oke, kemudian di sini kita punya beberapa fasilitas untuk ini tadi kan saya cuman sekilas begitu ya. Nah, sebelum lebih detail sebenarnya sebelum kita mulai, ini kita punya beberapa tool yang bisa dimanfaatkan supaya kejadian kayak tadi cutternya terlalu kecil atau kurang besar dan sebagainya itu bisa diminimalkan. Caranya bisa menggunakan measurement di sini. Di measurement ini kita bisa ukur berapa sih ini sebenarnya dimensinya. Panjang lebarnya itu bisa dicek dari sini. Dan ini kita nggak perlu pilih titik ke titik gitu ya. Saya cukup taruh aja di edge seperti ini. Oh ternyata 500, pantesan diameter 10 terlalu kecil gitu ya. Ini 750. Ya, kemudian tingginya baru kita gunakan face ini ke face ini misalnya. Oh ini 100. Nah selain itu ada beberapa tool yang lain yang juga bisa dipakai untuk alat bantu. Misalnya nanti ada nggak sih radius terkecil? Karena di sini belum ada radiusnya, ya belum kelihatan, ya. Tapi kalau misalnya contoh saya tambahkan radius, itu nanti akan kelihatan kalau misalnya saya buat tambah radius. Saya ada radius 10. Nah, kalau misalnya partnya seperti ini, kita cek menggunakan curvature map di sini. Ini akan kelihatan radius yang ada di sini itu berapa. Cukup diselect begini aja. Oh ini R10. Artinya kita bisa prepare cutter yang terkecil nanti itu harus R10. Nah kalau kayak tadi nggak ada radiusnya ya nggak apa-apa, diinin aja gitu. Tapi artinya ada beberapa tool yang kita bisa pakai untuk memeriksa geometri yang akan kita buat program. Dan karena simatron ini sistemnya nge-link, setiap kali ada perubahan di NC Process Manager itu akan ada warning yang memberitahu bahwa tadi ada perubahan geometri. Jadi kayak gini nih, target partnya berubah.
karena saya nambahin radius tadi. Jadi kalau misalnya mau diiniin ya ini sementara ini dihapus saja dulu. Jadi kembalikan seperti semula, tapi biasanya perubahannya tetap harus diupdate. Jadi ini lakukan update. Kemudian untuk edit prosedur ini bisa gunakan double klik, langsung save calculate, atau kalau mau semuanya berbarengan, klik di TP-nya di sini. Kemudian gunakan execute. Ini juga sama. Jadi langsung calculate secara berbarengan. Kalau diedit satu persatu itu juga bisa dengan double klik lalu save and calculate. Oke. Kemudian setelah misalnya kita membuat program ini, anggap ini selesai gitu ya. Tentunya ini mungkin masih belum sesuai ya, tapi anggap ini misalnya sudah oke, oh programnya sudah saya buat roughing sama finishing. Nanti langkah berikutnya adalah kita bisa analisa terlebih dahulu, misalnya toolpad-nya ini sudah sesuai atau belum, sudah sesuai dengan yang kita mau atau belum. Itu caranya dengan ini, di sini ada navigator. Di navigator ini kita bisa simulasikan secara wireframe. Jadi kalau kita mau lihat gerakan cutternya, ini kita bisa cek dari sini. Memang agak nggak bisa dibilang cepat ya. Artinya kalau misalnya kita ya akan lambat gitu ya. Kalau sedikit lebih cepat, tarik aja ke kanan. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa diatur berdasarkan blok, layer, dan seterusnya. Ini bisa untuk masing-masing prosedur ya. Jadi per prosedur gitu ya. Jadi kita harus pilih dulu baru navigator, kemudian diatur view-nya, baru di play. Itu namanya navigator wireframe simulator. Simulasi yang lain kita bisa gunakan ini, machining simulator. Di sini nggak usah pakai mesin, jadi material removal aja, ini langsung diklik OK. Gunakan yang akurat. Karena kalau yang lain mungkin nanti view-nya agak sedikit kurang halus. Nah ini sama seperti tadi, tinggal di play aja. Kalau misalnya terlalu cepat ya diperlambat, atau kalau terlalu lambat ya dipercepat. Kurang lebih seperti itu. Nah kita bisa lihat simulasinya seperti ini. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada gerakan yang aneh, tidak ada area yang terpotong tanpa tanpa sepengetahuan kita. Jadi ini roughing-nya, ini kemudian finishing-nya, jadi warnanya berubah. Karena ini bagian sini stoknya 0, jadi nggak terlihat ada perbedaan. Nah seperti ini, area vertikal dan horizontal itu sekaligus langsung dalam satu prosedur. Jadi kalau misalnya mau simple seperti ini adalah cara membuat program CAM yang simple di Simatron. Oke. Dari sini kita dapat informasi tambahan bahwa machining time-nya itu sekitar ada 63 jam. Di sebelah kiri bawah itu ada machining time. Jadi dari simulasi ini kita bisa cek. Selain dari simulator, jika ingin mengecek machining time, itu juga bisa dari per prosedur seperti ini. Klik kanan, kemudian di situ ada show execution log. Ini juga bisa untuk menampilkan estimasi machining time. Seperti ini. Seberapa akurat? Ya sebenarnya tergantung dari mesinnya juga. Tapi mungkin 70-90% ini bisa jadi acuan. Artinya ya masih ada range 30-an% atau 10-30% dari aktual. Jadi misalnya di sini 17 jam gitu ya,
bisa jadi mungkin akan lebih 17, berarti sekitar lebih 1 atau 2 jam. Oke, kemudian yang berikutnya eh, kita bisa buat G-code-nya menggunakan di situ ada post process. Nah, di post process ini secara default yang kita punya kalau pertama kali kita install Simatron itu akan ada post processor demo. Nggak masalah, silakan pakai yang demo itu. Pastikan subroutine-nya di sini no, ketik aja no begini. Kemudian di sini ada destination folder untuk menentukan kita mau taruh di mana output NC-nya. Saya seperti ini. Kemudian di sini pilih G-code files only, pilih display G-code. Kemudian biasanya di sini itu extensionnya pakai NC. New post file itu sesuai kebiasaan. Kalau saya biasanya pakai ketik aja roughing gitu. Kalau yang lain kadang-kadang pakai O00 sekian. Pada dasarnya nggak ada masalah. Ini misalnya saya post 1 ya, ini roughing. Ini saya klik apply. Nah, ini G-code-nya. Kemudian kalau misalnya untuk yang next-nya, ini ada panah warna merah itu double, itu pindahkan dulu ke, kemudian baru ke prosedur yang tadi yang kedua, pindahkan ke kanan, lalu ulangi proses post tadi, seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini G-code-nya. Jadi G-code ini yang nantinya kita bisa kirim ke mesin. Sebagai permulaan mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi proses dari tadi kita bisa membuat modeling, itu bisa dilakukan di Simatron menggunakan file business part, ataupun bisa juga langsung di dalam ini, di dalam file NC sendiri. Karena di dalam NC ini, kalau kita lihat di sebelah kiri atas itu ada switch to cat mode. Jadi di situ ada switch to cat mode. Biasanya ada logo warna hijau kecil gitu ya. Itu berfungsi untuk kita bisa mengakses fitur cat di dalam CAM. Jadi kalau kita klik, itu nanti kita akan dibawa ke lingkungan lingkungan CAD, di mana kita bisa membuat atau mengakses semua fitur CAD yang ada, solid, surface, dan seterusnya. Termasuk kayak tadi, melakukan editing di sini. Jadi pada dasarnya, ini fitur CAD Simatron ini yang cukup memudahkan untuk kita bisa bekerja menggunakan Simatron. Karena ini dia sketch base berdasarkan sketch gitu ya. Jadi saya rasa untuk software menggunakan sketch jauh lebih mudah ketimbang dan solid surface, segala fitur CAD-nya itu komplit tersedia. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut apa saja yang kita bisa lakukan di sini. Oke, mungkin ini sudah hampir 1 jam. Jadi saya pikir kalau misalnya ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan, boleh via chat atau nanti via WA. Dan video ini saya record, jadi nanti ini saya upload di YouTube. Jadi kalau misalnya nanti lupa, bisa akses ke YouTube saya, nanti saya informasikan Baik, Pak. Linknya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau misalnya mau nanya dulu juga boleh, tapi kalau misalnya enggak, nanti bisa lewat HP aja diskusinya, lewat WA aja diskusinya. Jadi biar kuotanya juga enggak enggak habis untuk ininya gitu ya. Oke. Mungkin saya akhirin dulu. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesediaan teman-teman hadir. Nanti
saya tunggu kehadirannya di minggu depan di waktu yang sama kurang lebih jam 10. Terima kasih banyak Pak Hari. Siap, sama-sama. Nanti mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang lain yang kebetulan longgar waktunya, silahkan diundang. Mudah-mudahan saya bisa siapkan linknya sebelum waktunya, jadi bisa di-share lebih dulu gitu ya, karena ini tadi kan agak mendadak. Gak apa-apa untuk introduction dulu, paling enggak ada bayangan dulu, oh cara buat program itu seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di minggu